Bismillahirrahmanirrahim. Iqna bima atakallah. Terima saja dengan segala senang hati. Terima sajalah dengan segala senang hati. Bima atakallah, apapun yang Allah berikan kepadamu, terima saja dengan segala senang hati apapun yang Allah berikan kepadamu itu. Min sehatin, apakah itu berupa kesehatan, wa malin atau berupa materi, harta, uang, wa ahlin dan keluarga, wa amalin dan juga pekerjaan. Apa saja, kesehatan, Allah ngasih rumah ya alhamdulillah, rumahnya gubuk ya sudah alhamdulillah, yang penting asal nggak bocor. Kemudian dikasih kesehatan alhamdulillah ya, masih makan apa saja bisa, makan udang bisa, makan sotong bisa, makan sate bisa, makan sambal bisa, minum es bisa, alhamdulillah ya. Kemudian juga wa malin, juga dapat uang alhamdulillah, sebulan dapat gaji 1.500.000 ya udah alhamdulillah ya, berarti sehari 50.000 udah cukup alhamdulillah, kita syukuri aja. Wa ahlin, demikian juga punya keluarga, alhamdulillah saya punya istri dan istri saya perempuan, alhamdulillah iya kan, semuanya kita syukuri. Wa amalin, juga kita syukuri dikasih pekerjaan oleh Allah, bisa kerja nunggu WC di Jakarta alhamdulillah ya, bau-bau dikit lumayan lah, yang penting ada kerjaan. Kerja mah semuanya terhormat, nggak ada yang hina kok. Yang hina itu yang nganggur, kalau orang kerja mah semua terhormat. Kita semuanya kita syukuri. Nah, dibalik itu sebetulnya apa? Ini bagi saya merupakan satu password, kata kunci untuk meraih satu kebahagiaan simpel saja. Kita terima saja dengan segala senang hati, diberi apapun oleh Allah, kita syukuri saja dan kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kita coba harus mengerti bahwa apa yang ada pada kita alhamdulillah ada keberkahan. Lalu percayalah, kamu dengan kondisi seperti ini kamu sudah mendapatkan kebahagiaan. Itu saja. Sebab kalau kita ini selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, diberi berapa saja, maka kapan kita merasa bahagia? Kapan kita merasa jadi orang kaya? Kapan kita merasa berkecukupan? Selagi Anda, keinginan Anda tidak dibatasi, tidak diseleksi, tidak diatur, maka Anda selamanya miskin terus. Saya mau nanya sekarang jujur aja, orang yang punya penghasilan sehari 10 juta masih kurang nggak? Kurang. 100 juta kurang. 1 miliar kurang. Manusia kalau hawa nafsunya dilepas tidak pernah merasa cukup. Ketika orang merasa kurang, bahagia enggak? Jadi siapakah yang bahagia? Itu orang yang sudah merasakan cukup. Sejak kapan cukup terjadi? Ketika kita membatasi keinginan. Itu rumusnya. Semakin banyak kita punya keinginan, semakin tidak pernah merasa cukup. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa kunci bahagia. Kalau kita ini mengerti apapun yang kita inginkan, umpamanya mobil, katakanlah mobil Jaguar
atau Mercy S500 barangkali yang harganya 4 miliar. Oke, kita ngumpulin uang tiap bulan, kita bekerja siang malam, lalu tercapai, terbeli. Seneng nggak? Senang. Setelah tercapai, lalu kesenangannya tetap atau terus berkurang setelah itu? Sebulan masih senang, 2 bulan sudah berkurang, 3 bulan berkurang, 5 bulan, 6 bulan sudah mulai capek ngurusnya nih. Pencapaian suatu tujuan itu senangnya hanya sementara kok. Tidak lama kita akan mengalami kejenuhan. Percaya atau tidak? Ya, dan nanti ingat laginya nanti kalau waktu hilang baru kita kecewa. Kekecewaan hilangnya sesuatu itu lebih berat daripada kegembiraan waktu kita dapat. Saya ingin beli HP, senangnya HP 100 kesenangan, waktu hilang 1000 kesusahan. Antara dapat dan hilang ini tidak pernah kita merasakan. Kenikmatan itu hanya 2, pada waktu mendapatkan, sadarnya tuh pada waktu hilang. Di antara dapat sampai hilang kita tidak menyadari punya kenikmatan itu. Jadi saya ibaratkan orang yang mendapatkan nikmat ini sama dengan orang pakai kaos. Pagi pakai kaos, terus pergi ke sawah mencangkul. Seharian mencangkul di sawah, sadar nggak dia pakai kaos? Nggak tahu. Kapan ingetnya? Sore waktu pulang, waktu akan mandi, baru sadar dia pakai. Itulah kenikmatan. Waktu kawin dapat suami, kunku oleh ngemat 40 dina kunku. Puasanya 40 hari ya untuk ngemat dia tuh. Iya, terkabul, jatuh cinta, ngelamar, kawin, punya suami. Berapa bulan Anda menikmati suami yang dapat ngemat itu? Setelah itu tinggal ngelus dada. Setelah ngelus dada kecrek. Setelah itu nepak batuk. Menjengkelkan. Sadar laginya kapan? Waktu suaminya mati. Selama kawin sampai mati itu yang ada hanya keluh kesah saja. Itu semuanya kenikmatan itu sifatnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah berkeluh kesah, merasa sudah jenuh, capek ngurusinya, capek tanggung jawabnya dan sebagainya, maka itu bukan nikmat lagi. Jadi intinya kenikmatan adalah ketika kita menyadari dapat nikmat dan kita mensyukurinya. Pada kondisi kita mensyukurinya dalam kesadaran, alhamdulillah saya punya HP sehingga akhirnya mau telepon Ang Arif saja gampang, tinggal tek langsung. Alhamdulillah. Selalu kita lihat, kita perhatikan, alhamdulillah, alhamdulillah. Selagi kita masih menyadari ini satu nikmat, kita masih mendapatkan kebahagiaan. Betul nggak? Jadi intinya kebahagiaan itu adalah ketika kita selalu menerima segala apapun yang diberikan oleh Allah dengan sukarela dan senang hati. Yang ada kita syukuri, itu saja. Kita siap menerima, diberi berapa saja, dan apapun yang diberikan selalu kita syukuri. Itu kunci kebahagiaan. Tanpa itu bahwa tidak ada jaminan semakin hartamu berlimpah ruah engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Ada nggak orang kaya hartanya berlimpah ruah tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya? Ada lagi yang lebih parah, harta berlimpah ruah tapi tidak boleh menikmatinya. Lebih parah lagi, dia bisa bikin sate yang makan orang lain, dia hanya boleh melihatnya saja.
ketika makan dilarang oleh istrinya, Kang sampean ini darah tinggi, bisa goreng udang, goreng sontong, segala macam. Hanya melihatnya saja orang lain yang makan. Ketika dia mau ngambil udang dilarang oleh istrinya, Kang sampai tuh kolesterolnya tinggi. Ketika makan sambal hanya boleh melihatnya saja, tidak boleh makan. Begitu makan katanya, Kang sampean tuh makronis. Sampai selesai makan ngambil mau minum catubruk juga dilarang lagi, sampean tuh kena diabetes. Tidak boleh makan sate sudah penderitaan. Ketika melihat sate tapi dia tidak boleh makan, lebih menderita lagi. Saya hanya makan sama tempe saja, nggak ada masalah, bisa saya nikmati. Yang paling sakit kalau saya makan sate, di depan saya ada orang makan sate. Saya makan dengan ikan asin saja nggak ada masalah, tapi yang menyakitkan ketika saya makan ikan asin di depan makan sambal goreng dendeng bergedel, lebih sakit lagi gitu. Kita yang bikin, kita yang masak, orang yang makan kita suruh melihatnya. Ini namanya penderitaan. Jadi harta yang Allah berikan kepadamu bukan untuk membahagiakan dirimu, tapi untuk meningkatkan siksa atas dirimu. Oke. Jadi disiksa dengan harta. Punya istri yang cantik tapi tidak bisa memeluknya, sakit enggak? Harus minum Viagra dulu. Lama-lama Viagranya enggak mempan. Masih mending enggak ngeliatnya. Betul enggak? Jadi itu satu siksa ketika kita hanya boleh melihat tapi tidak boleh menikmati. Jadi yang penting sudah, kita fokus saja syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita apapun adanya. Alhamdulillah. Saya ulangi lagi, dapat duit banyak, dapat sedikit, enggak dapat duit, duitnya hilang. Malam ini orang Perbutulan sudah jadi para wali semua ini nih. Ada wali-wali daya, ada wali murid, ada wali kota, ada wali nikah gitu, banyak sekali. Banyak wali di sini ya, insyaallah.